Jadi persoalan nomor 1 di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat. Kemudian diberikan tabel hubungan antara titik di x dan juga di y atau fx sebagai berikut ya. 1 jadi 1, 1,9 jadi 3,61 dan seterusnya sampai 3 di sini. Tapi di sini tidak ada angka 2. Nah, kemudian yang menjadi soal adalah jika limit x menuju 2 dari kiri adalah fx sama dengan limit x menuju 2 dari sebelah kanan, itu artinya limitnya sama. Oke, kita perlu mengetahui arti dari pernyataan kalimat ini terlebih dahulu. Jadi dalam konsep limit itu ada yang disebut dengan kontinuitas ya. Kontinuitas. Kontinuitas itu adalah ketika sebuah grafik fungsi itu dia berkelanjutan atau tidak terpotong. Contoh ada yang seperti ini. Ini kontinu tentunya, karena tidak ada satupun yang terpotong atau yang berbeda arah gitu ya. Nah, kemudian ada juga grafik yang seperti ini. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai kontinu. Kenapa? Karena apabila misalkan di sini kita mau titik A, ya, dan apabila kita bertanya berapa sih limit x menuju A dari fx, berapa ya? Dan hasilnya itu adalah tidak ada. Doesn't exist, apalah itu ya dengan pokoknya simbolnya. Ya, jadi ketika dia menuju titik A dari kiri, jadi limit x menuju A dari kiri, ini bisa dilihat dia menuju ke infinity. Ya, oke, lanjut. Di sini ada limit x menuju A dari kanan, ini akan menuju tahika. Kenapa? Karena di sini kita lihat, di sini limit x menuju A dari kiri, fx. Ini akan menuju tahika. Kenapa? Karena kalau sebagai grafiknya dari kiri, dia akan semakin tinggi atau menuju tahika. Tapi sebaliknya apabila kita menanyakan tentang limit x menuju A dari kanan, dari fx, ini akan sebaliknya, dia akan menuju tahika. Kenapa? Karena ketika kita menuju A ke titik A, dari sebelah kanan dia akan melonjak ke bawah sampai hasilnya negatif tahika. Ya, jadi hasil limit dari kiri sama dari kanan itu beda. Ya, dan seperti yang kita ketahui ya, apabila sebuah limit fungsi fx dari x menuju sebuah konstanta dari sebelah kiri apabila sama dengan limit yang di sebelah kanan, maka ini limit dari x menuju c dari fx itu ada. Tetapi apabila limit x menuju c dari sebelah kiri tidak sama dengan limit x menuju c dari sebelah kanan, maka limit x menuju c fx itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi apabila di soal dinyatakan bahwa limit x menuju 2 dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan itu sama, artinya limit x menuju 2 fx itu ada. Seperti itu. Itu terkait dengan kontinuitas limit. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya mengerjakan soal ini menggunakan prinsip kontinuitas tersebut. Di sini seperti yang kita ketahui ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, dan di sini ada banyak titiknya. Kalau mau lebih gampang analisanya, kita bisa membuat grafik ya, membuat grafik seperti ini. Ini grafik. Ya, tinggal dimasukin angkanya 1 di sini, 1, 2, 4 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, atau bisa juga menggunakan titik yang lebih mendetail seperti misalnya 1,9, 1,99, tapi akan rumit. Tapi seperti yang kita ketahui dan sudah dipelajari juga di sebelum-sebelumnya, grafik fungsi dari x kuadrat adalah membentuk sebuah kurva berbentuk jadi kayak gini ya. Ini ya sama dengan fx. Dan fx-nya adalah x kuadrat. Seperti yang kita lihat ya, apabila dia menuju angka 2 di sini, harusnya dia akan semakin menuju angka 4. Angka 4. Ya. Bisa juga lihat di sini tabelnya. Semakin dia menuju ke atas dari 1, 3, 3, sekian, dan ketika dia sudah di 2, sekian, dia jadi 4, sekian. Otomatis kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini misalkan titik x-nya 2, kita bisa pertama nilai fx-nya adalah 4. Dan itu juga bisa dilakukan dari analisis grafik. Ya, jadi semakin ini grafik yang menuju angka 2,
dia akan semakin menuju angka 4, atau bisa juga dilakukan dari kiri. Karena kiri dan kanan sama, itu artinya limitnya ada, dan berarti sudah sah, maka limit x menuju 2 dari fx itu adalah 4. Bisa juga kita menggunakan yang lainnya, seperti contohnya kita bisa membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat itu selalu kontinu pada selang tahingga sampai tahingga. Nah, maka apabila dia kontinu dari min tahingga sampai tahingga, itu artinya limit tidak perlu dihitung. Kita cukup mensubstitusi saja. Jadi limit x menuju 2 dari x kuadrat itu sama aja kayak f2. Nah, kenapa? Karena dia kontinu pada min tahingga sampai tahingga. Jadi kalau f2 berarti sama aja kayak kita masukin 2-nya ke x kuadrat. 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 4. Itu ada pembahasan untuk nomor 1. Oke, untuk pada soal nomor 3, ya, kita lihat dulu soalnya di sini fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Dan di sini kita mengetahui bahwa misalkan limit x menuju minus 2 dari kiri sama dengan dari kanan. Ya, ini sebenarnya kurang penting ya informasinya, karena kita sudah mengetahui bahwa misalkan limit x menuju minus 2 itu ada, ya. Jadi di sini ada. Karena bagaimana caranya kita mencari limit x menuju minus 2 dari fx? Langkah pertama, kita harus memastikan dengan cara substitusi. Nah, jadi apabila sebuah grafik itu kontinu dan dia bisa disubstitusi terlebih dahulu, maka kita langkah baiknya untuk mencoba substitusi terlebih dahulu. Apabila hasilnya tak tentu, baru kita lakukan beberapa operasi aljabar. Ya, dengan substitusi maka kita menyatakan bahwa limit x mendekati min 2 dari fx, kita anggap, ya kita set, kita anggap itu sama seperti f min 2. Dan ini akan menjadi benar ketika f dari min 2 ini hasilnya adalah sebuah bilangan yang tentu, atau bukan bentuk yang tak tentu. Bentuk tak tentu itu apa? Bentuk tak tentu itu ada banyak macamnya, kayak seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga per 0, dan yang lain-lain. Itu termasuknya bentuk tak tentu. Tapi kalau misalkan hasilnya angka, artinya kita bisa saja langsung mencantumkan hasilnya di limit. Ya. Oke, tadi kita sudah set menjadi f min 2. Ya, ini tadi sudah di set menjadi f min 2. Kita hitung si f min 2 ini hasilnya itu berapa? Tapi kita lakukan aja f min 2, substitusi semua min 2 untuk persamaan. Ya. Jadi sini min 2 kuadrat plus min 2 min 6 per min 2 min 2. Oke, tinggal diselesaikan. Min 2 kuadrat 4 plus min 2 sama kayak dikurangi 2, kemudian dikurangi 6. Bawahnya min 2 dikurangi 2 min 4. Selesaikan yang atas. 4 dikurangi 2 minus 2, 4 dikurangi 2 dikurangi minus 6, berarti 4 dikurangi 2 dikurangi 6 minus 4 per minus 4. Minus 4 per minus 4 berapa? Ya udah, ini sama ya, jadi hasilnya adalah 1. Ya, jadi limit x menuju min 2 dari fx itu adalah min 1. Dan ini sama aja kayak f min 2, kenapa? Jadi ini adalah benar. Ini adalah benar. Karena ketika kita mencantumkan atau mensubstitusi nilai min 2 ke dalam f, dia nilainya adalah nilai yang tentu dan bukan merupakan bentuk yang tidak tentu. Jadi itu adalah untuk pembahasan nomor 3, jawabannya adalah minus 1. Ya, soal selanjutnya adalah soal nomor 20, dan seperti kita ketahui ini adalah soal panas, soal KUTS. Lucu ya? Oke, jadi di sini soalnya adalah limit x menuju 2, x kuadrat plus 8x plus a per x kuadrat min 4 sama dengan b. Dengan a tidak sama dengan 0, b tidak sama dengan 0, dan juga b tidak sama dengan tahingga. Oke, berarti kita mengetahui b tidak sama dengan 0 dan juga b tidak sama dengan tahingga. Maka hasil dari limit ini itu adalah sebuah angka, ya, sebuah angka yang bukan tahingga dan juga bukan 0, ya. Dan di sini a juga tidak boleh sama dengan 0, karena apabila a sama dengan 0, limit yang terjadi itu jadinya divergen. Nah, apabila limitnya divergen, otomatis b-nya ini tidak ada. Maka kalau b-nya tidak ada, soalnya tidak bisa dijawab. Bagaimana cara menjawab soal ini? Cara menjawabnya adalah ada dua cara.
cara pertama adalah menggunakan aturan dari L'Hopital. Tapi syarat dengan untuk menggunakan aturan L'Hopital ini sebenarnya cuma satu, harus bisa yang namanya turunan atau derivatif. Kalau misalkan belum bisa turunan, ya udah kita pakai cara yang kedua, yaitu cara aljabar. Oke, kita coba dulu dengan cara aturan L'Hopital sekaligus belajar turunan. Ya, jadi aturan L'Hopital itu menyatakan, kita lihat dulu aturan L'Hopital. Jadi apabila dinyatakan sebuah limit x menuju sebuah konstanta c dari sebuah fungsi fx plus per dx, gitu ya, itu akan sama dengan limit x menuju konstanta c dari turunan f atau disimbolkan dengan f aksen x dibagi dengan turunan g, ya. Dan ini terjadi apabila hasil dari f C per dc itu bentuknya tak tentu atau 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga per 0, dan yang lain sebagainya. Selain yang ini, artinya aturan L'Hopital belum bisa berlaku. Oleh sebab itu kita harus membuat pernyataan limit ini menjadi sebuah bentuk tak tentu, baik itu 0 per 0, tahingga per tahingga, atau yang lainnya. Di sini kita bisa melihat kalau misalkan x yang menuju 2, kita substitusikan 2 ke penyebut, maka dia jadinya 4 dikurangi 4 dan penyebutnya jadi 0. Artinya kita harus membuat yang bagian atas, yang bagian pembilang menjadi tahingga atau 0. Ya, maka kita harus setting ya limit x menuju 2 dari pembilang kita harus bikin ini antara 0 atau enggak tahingga, antara 0 atau enggak tahingga, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tahingga, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena apabila kita substitusi 2 di sini, a ini harus bernilai tahingga. Tapi tidak boleh ya, karena tahingga itu bukan merupakan sebuah bilangan. Jadi alternatifnya adalah kita membuat limit ini sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya udah, kita tinggal substitusikan aja 2, karena bentuk yang seperti ini tidak akan memperoleh bentuk yang tak tentu. Kita substitusikan 2 ke dalam x, jadinya 2 kuadrat tambah 8 kali 2 tambah a sama dengan 0. Maka di sini 4 ditambah 16 dikurangi a sama dengan 0. Ya, 4 tambah 16 berapa? 20 ya. Maka 20 dikurangi a sama dengan 0. Sorry, di sini tambah ya. Sini tambah 20 tambah a sama dengan 0. Maka A-nya berapa? Ya udah, seperti yang kita ketahui di sini tinggal 20-nya pindahnya ke sini. Jadi A-nya sama dengan min 20. Ya, kita sudah dapat nilai A. Kita masukkan dulu misalkan di sini ya. Kita bikin tabel A sama dengan min 20 ya, biar gampang. Oke, nilai A ketemu nih. Sekarang gimana caranya kita masukin ke nilai B? Oke, untuk mencari nilai B, kita tahu kalau misalkan nilai B itu adalah penyelesaian dari limit awal, ya. Maka kita substitusikan dulu A ke sini. Jadi A yang ini kita ganti jadi 20. Ini ya. X menuju 2 X kuadrat plus 8x ini 20 per X kuadrat 4. Kayak gini ya. Kemudian baru kita olah pakai aturan L'Hopital. Di sini dinyatakan bahwa limit x menuju c f per x itu sama aja dengan turunannya ya. Nah, karena ini sudah bentuk tak tentu, tadi kita sudah buat dia sedemikian dapat menjadi bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ini. Kita ambil turunan dari atas dan yang bawah. Oke, kita ambil turunan yang atas dulu. Turunan dari x kuadrat plus 8x min 20 itu berapa? Jadi untuk menghitung turunan dfx per dx ya, dengan fx-nya itu misalkan kita di sini, misalkan ya turunan ax pangkat n itu adalah n-nya dikalikan dengan a, kemudian dikurangi 1 pangkatnya. Ini adalah bagaimana caranya menghitung turunan dengan simpel ya, dalam bentuk perpangkatan. Nah di sini kebetulan perpangkatan juga nih ya, maka kita bisa tulis di sini turunan dari x kuadrat berarti 2x. Turunan dari 8x, ini berarti kan kalau 8x itu kan sama aja kayak 8x pangkat 1
1 dikali 8, 8. X pangkatnya dikurangi 1, jadinya X pangkat 0. Artinya X yang masih ditulis. Dan 20 sebuah konstanta yang gak punya X, itu artinya apabila diturunkan dia bakal jadi 0, artinya tidak bisa ditulis. Ya, maka kita dapat hasil turunannya 2X plus 8. Lanjut, kita katakan atau cari turunan dari penyebutnya. Ya, di sini kita cari turunan terhadap X dari X kuadrat min 4. Berapa ya? 2 diturunin aja, pangkatnya dikurangi 1, jadinya 2X. Dan ini min 4 ini konstanta, apabila diturunkan artinya tidak bisa ditulis. Nah, artinya turunannya adalah 2X. Oke, sudah beres cari turunan, kita tinggal masukkan ke limit. Nah, ini adalah limit yang sudah diturunkan. Jadi juga 2X plus 8 per 2X. Dan di sini apabila disubstitusi 2-nya ke dalam X, ini sudah bisa menghasilkan bentuk yang tentu. Ya, jadi kita masukkan 2-nya ke dalam X di sini. Jadinya 2 dikali 2 ditambah 8 dibagi 2 kali 2. Artinya 4 ditambah 8 dibagi 2 kali 2, 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil dari limit yang ini ya. Dan seperti kita ketahui, hasil limit ini semua itu adalah B. Artinya 3 ini adalah sama dengan B. Nah, hanya udah tahu, B-nya juga udah tahu 3. Nah, maka kuadrat dikurangi B kuadrat, ini udah tinggal kita tulis dari sini ya. Min 20 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 400 dikurangi 9. Ini adalah 391. Jadi adalah cara menggunakan dari L'Hopital rules. Nah, sekarang kita akan menjelaskan juga dengan cara aljabar. Barangkali L'Hopital belum diajarkan gitu ya. Nah, jadi dengan aljabar itu sama kurang lebih ya. Cuma cara mengerjakan limitnya itu tinggal kita faktorkan. Bagaimana itu maksudnya? Jadi ini yang atas ini kita jadikan dulu bentuk 0 biar nanti jadi 0 per 0. Ya, berarti A-nya udah tahu ya. A-nya tadi kita udah sempat cari di video L'Hopital. A-nya itu adalah min 20. Sekarang tinggal cari limitnya dengan menggunakan aljabar. Gimana tuh? Udah, kita tulis dulu limit X menjadi 2 X kuadrat tambah 8X min 20 per kuadrat 4. Jadi untuk menyelesaikan dengan seperti ini kita tidak bisa langsung substitusi. Kenapa? Karena kalau bisa kita langsung substitusi 2, hasilnya jadi 5 per 0 atau bentuk tertentu. Padahal kita tidak pengen ini kan ya. Nah, caranya adalah dengan memfaktorkan ya. Jadi ini kita ubah dulu semua bentuknya. Yang X kuadrat min 4, 4-nya bisa dijadikan 2 kuadrat. X kuadrat tambah 8X min 20 per X kuadrat min 2 kuadrat. Nah, ada banyak nih YouTuber TikTok bilang kalau misalkan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, dan ini bisa kita aplikasikan di limit ini. Bentuk X kuadrat min 2 kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi penulisannya limit X menjadi 2 X kuadrat plus 8 X min 20. Kita ubah X kuadrat min 2 kuadrat ini menjadi X plus 2 dikali X min 2. X plus 2 dikali X min 2. Yang atasnya gimana? Yang atasnya ya udah kita tinggal faktorkan dengan cara persamaan kuadrat ya. Jadi kita cari dua angka yang dikalikan hasilnya min 20 dan yang ditambahkan hasilnya 8. Berapa tuh kira-kira yang dikaliin hasilnya min 20 dan yang ditambahin hasilnya 8? Kita bisa coba-coba, misalkan 10 sama min 2. Nah, kebetulan ini langsung jawaban yang tepat ya, 10 sama min 2 ini. Jadi 10 dikali min 2, min 20 betul, 10 ditambah min 2, 8. Pas, betul ya. Jadi hasil pemfaktoran dari ini adalah X min 20, di sini ya, plus 10 dikali X min 2, gitu ya. Nah, itu tulis saja aja bentuk limitnya. Limit X menuju 2, tulis yang atas ini ya, X plus 10 dikali X min 2. Yang bawah tulis dari pemfaktorannya X plus 2 dikali X min 2. Nah, ada yang sama nih, coret. Oke ya, sudah coret, kita hapus aja. Nah, bentuknya udah bagus nih. Kalau udah bagus ya udah tinggal kita masukin 2-nya ke X. Di sini masukin 2 tambah 10 per 2 tambah 2.
10 tambah 2, 12 per 4, 3. Jadi ini sama dengan B ya. Jadi seperti yang udah dari grafik ini 3 sama dengan B. Dapat deh, A-nya udah dapat, jadi ini 20, B-nya udah dapat 3. Tinggal masukin ke A kuadrat dan B kuadrat dan dapat hasil yang sama. Seperti itu.